Hidup kita itu harus kita berperilaku baik agar nama kita menjadi baik. Termasuk anak kita besok bangga, Bu. Putrane sapa to? Oh Pak kae. Oh alhamdulillah wongnya apik kae. Karena termasuk harta ini akan dipertanggungjawabkan, Pak. Rasulullah ngendika dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Jadi besok kita akan dimintai 4 hal pertanggungjawaban di hari kiamat. Kira-kira apa aja, Bu? Bisa ditebak? Apa aja yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat? 1, harta. 2, apa lagi? Umur. Apa lagi? Badan. Apa lagi? 1 lagi. Harta sudah. Ilmu. Nah, saya ulang. Ini Rasulullah juga tidak akan seorang itu kakinya bisa bergerak besok di hari kiamat sampai kita menjawab masalah 4 hal. Ya, sampai kita bisa mempertanggungjawabkan menjawab tentang 4 hal. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah nebak dan betul. Berarti aku ki migur ngandani wong sing wis ngerti. Ngandani wong wis ngerti iki gampang, Pak. Nek ngandani wong ora ngerti rada gampang. Sing paling angel iki ngandani wong ora gelem ngerti. Nek ibu-ibu iki ya pirsa, pengen tambah pirsa, pengen kaya apal, lewat niki orang-orang cerdas semua di sini tuh. 1, apa yang akan ditanyakan oleh Allah besok penggunaannya adalah 1. Tadi Bapak udah jawab, an umurihi, dari umurnya digunakan sampai akhir umurnya ngapain. Kita sehari itu lebih banyak berzikir atau tidak misalnya. Mari kita panjenengan itu menawi badhe sare, alangkah baiknya ngitung-ngitung Pak, hasibu qablaan tuhasabu. Kita menghitung sedina mau aku luweh berbuat baik lebih banyak atau lebih banyak berbuat yang tidak baik atau tidak manfaat. Coba berani enggak kita itu menghitung selama sehari? Misalnya masalah bicara, misalnya masalah kita lisan kita, menggunakan lisan kita. Sehari tadi saya lebih banyak lisan itu berkata baik atau ngerasani. Kira-kira banyak mana, Bu? Baik. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, Ibu ngendika wa an jasadihi fima ablahu, dan dari badan kita. Besok awak badan kita itu akan juga dipertanggungjawabkan. Tangan kita, kaki kita, untuk apa? Makanya pernah kan Taufik Ismail menulis lagu yang dinyanyikan Krisya, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Itu lagu itu diambil dari surat Yasin ayat 65 kalau nggak salah. Suatu saat mulut kita itu akan ditutup, akan dikunci. Yang bicara itu anggota badan kita. Nek saiki mulut orang banyak berdusta. Anggota badan kita yang akan bicara kita kemana saja, kita melakukan apa saja, besok badan kita akan dimintain pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu tentang ilmu kita. Ibu-ibu sudah punya ilmu, harus menyampaikan besok akan diminta pertanggungjawaban. Ilmu kamu untuk apa? Ibu-ibu walaupun sederhana loh, Bu. Panjenengan itu di sini saya tanya, ibu-ibu di sini bisa semua bikin sambal bisa ya? Saya tanya, kalau sambal tomat kan bahan utamanya tomat, sambal terasi bahan utamanya terasi, sambal bawang bahan utamanya bawang, sambal jenggot bahan utamanya hah? Apa itu tadi? Saya ulang. Sambal terasi bahan utamanya sambal tomat bahan utamanya
Wah, nek kene iki aku sambel kecap bahan utamanya cabe. Sambel jenggot bahan utamanya cabe. Konsisten Bu namanya dengan istiqomah. Itu jawaban yang paling mudah. Semua sambel terus ada cabenya ya. Nah, aku sok minggu bocap, beli bocap ya cabe. Oke, ibu-ibu punya ilmu nyambel. Itu kalau jenengan turunkan kepada putra panjenengan, putri panjenengan. Jadi ibu ngajari bisa nyambel enggak? Nah, bisa nyambel enggak? Bikin sambel bisa enggak? Besok belajar sama mama ya. Nanti kalau misalnya seorang ibu ngajari putranya bikin sambel, kemudian putranya nanti dengan sambel itu membahagiakan suaminya, membahagiakan anaknya dengan ilmu sambel itu, makanya akan menjadi ilmu itu akan terus menerus dan akan menambah amal yang ngajarinya. Jadi jangan dikira ibu-ibu yang namanya ilmin yuntafa'u bihi, ketika besok kita punya ilmu kemudian diamalkan akan menjadikan amal kita panjang. Itu bukan hanya ilmu-ilmu yang sulit Bu, ilmu tentang filsafat, matematika, teknik nuklir atau tentang bukan Bu. Ilmu yang bisa dimanfaatkan. Jadi di sini juga akan dipertanggungjawabkan semua tentang ilmu yang kita miliki. Ilmu itu apakah hanya menjadi milik kita sendiri atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya kita tidak boleh pelit ilmu. Yang terakhir adalah hartanya. Kalau pertanyaan harta ada dua arah Bu. Dari mana dapatnya dan untuk apa. Yang lain tuh misalnya pertama umurnya untuk apa. Kemudian badan kita untuk apa. Ilmu kita untuk apa? Yang terakhir harta ini spesial Bu. Pertanyaannya dua soal. Satu dari mana dan untuk apa? Harta itu seharusnya untuk apa sih Bu? Nah ini. Yang pertama harta itu yang kalau kita punya harta, yang pertama harus dilakukan apa? Satu, melaksanakan kewajiban. Ketika kita punya harta itu yang harus kita pikir apa? Saya harus membayar apa yang wajib? Bayar utang. Ono wong makan enak-enak dong bayar utang. Padahal dia ngupload nonggon sosial media. Lah kita punya harta, kita punya Allah memberikan limpahan harta. Yang pertama yang harus kita pikir adalah melaksanakan kewajiban. Rasulullah ngendika, fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadaan. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang baik dalam membayar hutang. Membayar hutang itu satu, gak usah nunggu ditagih, gak usah nunggu jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo kok belum punya uang, ngomong Pak, orang terus menghilang. Ghosting, jangan besok ghosting. Ghosting itu hilang. Nah, ghosting itu digambarkan dalam sebuah syair seperti ini. Kau pergi tanpa pesan, itu ghosting. Hilang tanpa memberi kabar. Jadi kalau kita itu sudah punya uang, bayar. Tidak usah menunggu jatuh tempo, tidak usah menunggu ditagih. Kalau sudah punya kok kurang, nyicil. Jadi nyuwun sewu Pak, saya sudah punya tapi masih baru segini. Gak apa-apa, yang penting menunjukkan itikat baik. Yang ketiga, kalau sudah jatuh tempo kok kita belum ada uang, ngomong Pak, mohon maaf Pak, kita berusaha maksimal loh. Saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar, saya sudah berdoa, tapi rezeki saya belum cukup. Lah, sing diutangi kuwi juga ada akhlaknya. Kalau memang dia paham betul bahwa orang itu gak mampu, bisa dia mengikhlaskan. Ya sudah Pak, gak apa-apa, saya ikhlaskan. Nek pengen podo-podo swarga lho iki. Walaupun berapapun itu berat Bu. Kalau kita ada orang utang, sudah kita tahu bahwa orang sudah berusaha dengan maksimal, sudah berikhtiar tapi belum cukup, itu makanya kita juga adabnya orang yang mengutang itu mengikhlaskan. Kira-kira abad apa abad?